Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau sama-sama membaca 5 makna Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga,
berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari dalam rangka kita sama-sama memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, mari kita sama-sama bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita sama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom umat Tuhan dimanapun engkau berada saat ini. Saya yakin percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 91 selalu terjadi dalam hidup kita. Kita aman dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, mari kita mau sama-sama bawa korban syukur, doa pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Urabatakan nayaralabaya shikaralabatakan nayaralamo.
Bapak, terima kasih untuk Indonesia. Terima kasih untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kami tahu Tuhan, hatimu atas Indonesia, matamu atas Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan, segenap hati, jiwa, dan kekuatan kami datang menyembah-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu. Kami bawa korban syukur, pujian, dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Ini kami, ini hidup kami. Sucikan dan kuduskan. Layakan kami. Basuh kami dengan kuasa darah dan bilur-bilur-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, dimuliakan, ditinggikanlah nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau Raja kami, Yesus
sama-sama berikan sorak-sorai haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan hanya di dalam namanya. Sama-sama katakan. Firman terangi jalanku, risai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Yang percaya sorakan haleluya, haleluya. Katakan kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan. Haleluya. Hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali lagi katakan dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya.
selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Segenap hatimu katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemenangan, sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Terus nikmati hadirat Tuhan, saudara. Bebaskan rohmu. Engkau yang mau duduk silakan duduk. Engkau yang mau dalam sikap berdiri, terus nikmati hadirat Tuhan. Terus sembah Tuhan. Jangan ada yang berhenti menyembah Tuhan. Oh rabatakan nayaralabaya, shikarabatakan nayaralabaya, shekerehede arararalamo. Thank you Jesus. I love you, Lord. Amen. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire, and I was down. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, and all my life you have been
haleluya. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I love you, Jesus. Katakan, I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Woo! Hallelujah! Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. oh Jesus. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of Shikatakan nayara labatakan nayara laba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 la. Huriara labatakan nayara labaya shikara labatakan nayara labu. Shalom semua jemaat-jemaat GBI Rempoa. Terima kasih. Saya sebagai hamba Tuhan sudah dipercaya oleh jemaat dan juga gembala di tempat ini untuk menjadi berkat. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang di rumah-rumah
yang saat ini menyaksikan atau ikut ibadah dalam ibadah online ini. Saudara-saudara semuanya, hari-hari ini dalam masa pandemi ini tidak mudah kita melewati. 1 tahun lebih kita sudah lewati dan bukan sesuatu yang mudah. Banyak kesulitan-kesulitan, ekonomi, juga persoalan-persoalan dalam rumah tangga, juga mengatasi kebosanan dan lain sebagainya. Karena di masa pandemi ini kita banyak sekali mengalami keterbatasan. Tapi di bulan ini kita harus bersuka cita. Karena kita mengingat, setiap bulan Agustus kita selalu mengingat negara kita. Sebagai warga negara Indonesia, kita bersuka cita karena kita mengingat tanggal 17 adalah hari kemerdekaan bagi bangsa kita. Kita sebagai warga negara Indonesia, kita selalu mengingat setiap tahun tentang hal ini, yaitu kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Nah, tetapi mari kita akan membahasnya, bahwa bukan hanya kita sebagai warga negara Indonesia, tetapi kita juga secara rohani adalah warga kerajaan surga. Karena kita semua sudah dimerdekakan dari penghambaan, dimerdekakan atau dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dosa, ataupun ikatan-ikatan yang diarahkan oleh musuh kita si iblis kepada kehidupan kita. Sehingga kita senantiasa hidup bukan di dalam garis berkat Tuhan, tetapi hidup di dalam garis kutuk. Untuk itu mari kita akan belajar firman Tuhan hari ini untuk kita melihat di dalam firman Tuhan apa yang Tuhan berkatakan untuk kemerdekaan kita secara rohani ini sebagai warga kerajaan surga. Nah, saudara, kita tahu sejak manusia jatuh dalam dosa, maka manusia lepas dari rancangan Tuhan yang luar biasa untuk setiap manusia. Maka Tuhan, setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, maka Tuhan merancangkan karena kasihnya begitu besar, kasihnya akan setiap manusia, maka Tuhan merancangkan apa yang dinamakan keselamatan bagi semua orang. Nah, maka keselamatan ini sebetulnya adalah rancangan buat semua orang. Karena semua manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Rancangan Tuhan bukan kecelakaan. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, sukacita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan Tuhan itu bukan kutuk, tapi rancangan Tuhan itu adalah berkat. Kehidupan yang menjadi kuat, kehidupan yang menjadi sukacita dalam segala keadaan. Kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dalam apapun yang dialami, baik suka maupun duka, baik senang maupun susah, baik sakit maupun sembuh. Maka rancangan Tuhan itu sesungguhnya adalah damai sejahtera. Tetapi kenapa manusia seringkali ketika menghadapi yang menurut ukuran dunia tanda petik adalah sesuatu yang tidak menguntungkan, sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak hebat, sesuatu yang tidak diharapkan mungkin. Mungkin sakit penyakit, mungkin ekonomi yang susah, mungkin hubungan satu dengan yang lain yang rusak. Antar saudara atau antar manusia satu dengan yang lain. Nah, tetapi mari, kalau kita tetap ada dalam rancangan Tuhan, maka apapun yang kita alami, maka rancangan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Damai sejahtera dan sukacita ketika kita melewati juga masa pandemi ini. Memang susah, tetapi kita akan bisa melewatinya. Mungkin tidak gampang, tetapi ada Tuhan yang menyertai kita. Dan rancangannya itu tidak pernah gagal atas kehidupan kita. Itu yang pertama yang harus kita ketahui. Ya, bahwa sejak semula Allah telah merancangkan yang baik dalam kehidupan kita. Nah, tetapi yang kedua yang harus kita ingat, bahwa rancangan Tuhan itu harus kita responi. Ada bagian Allah yang senantiasa mempunyai rencana yang baik untuk kehidupan kita. Tetapi yang kedua yang harus kita kerjakan adalah kita meresponi rancangan Tuhan. Juga hal keselamatan ini. Di masa pandemi ini saya sebagai hamba Tuhan akan memaknai bahwa pandemi COVID-19 tidak selamanya
selalu mendatangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita, atau sakit penyakit, bahkan kematian dalam kehidupan kita. Tetapi yang saya maknai bahwa pandemi COVID-19 ini adalah waktunya kita introspeksi dalam kehidupan kita semua. Karena kita menghadapi kendala, kita menghadapi keterbatasan, sehingga kadangkala kita dipaksa, tanda petik, untuk kita hanya bukan menyerah, tapi hanya berserah kepada Tuhan. Demikian pula pandemi ini kita diajarkan untuk melihat diri kita sendiri. Sejauh mana kemerdekaan, keselamatan, rancangan Tuhan yang sudah diberikan atau yang sudah dicurahkan dalam kehidupan setiap manusia ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Semua untuk manusia. Tetapi sejauh mana kita meresponinya? Respon manusia itu sangat penting. Dan untuk sebuah keselamatan ada Roma 10 ayat 9 dikatakan begini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah dibangkitkan oleh Allah, maka kamu akan diselamatkan, kata Tuhan. Maka kamu akan diselamatkan. Jadi harus ada respon. Respon dari mulut kita. Respon dari hati kita yang percaya. Respon dari mulut kita yang mengakui bahwa Yesus Tuhan. Itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa respon pengakuan dari mulut dan hati yang percaya, tanpa respon iman seperti demikian, maka keselamatan itu tidak akan menjadi milik saudara dan saya. Keselamatan itu tidak berbicara hanya ketika kita sedang teledor di jalan, lalu tiba-tiba kita harusnya mengalami kecelakaan, tetapi ternyata kita tidak mengalami kecelakaan. Keselamatan bukan hanya berbicara mestinya ekonomi saya terpuruk, tapi justru saya mengalami keuntungan yang luar biasa. Keselamatan bukan hanya berbicara tentang mestinya saya juga sakit seperti yang lain karena saya tinggal bersama-sama dengan yang sakit. Mestinya saya terinfluence, mestinya saya tertular, tetapi saya tetap sehat sampai hari ini. Keselamatan bukan hanya hal-hal seperti demikian yang kita alami. Tetapi keselamatan itu bukan hanya hal-hal perkara di dunia ini. Tapi keselamatan yang dibicarakan dalam firman Tuhan ini adalah juga berbicara tentang setelah kita ada di bumi ini. Yaitu apakah kita masuk di dalam kerajaan surga, diselamatkan, atau kita masuk di dalam neraka, dihukum. Dan ini harus, dan apa yang Tuhan firmankan ini akan terjadi dalam kehidupan kita, harus kita mulai pada saat kita sekarang, hari ini kita ada di bumi ini, bukan nanti. Saudara, maka respon itu bukan respon tentang kasih Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal untuk keselamatan saudara dan saya. Itu respon itu bukan nanti, tetapi hari ini. Respon itu mengakui dengan mulut dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu bukan nanti setelah kita meninggal, tetapi hari ini selama kita ada di dunia. Ini yang menentukan apakah kita nanti ada masuk dalam kerajaan surga atau kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Kenapa kita harus percaya? Kenapa kita harus mengakui dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku," kata Tuhan. Mari perhatikan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang berbicara, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa, yang akan sampai ke surga, kalau tidak melalui
Aku, kata Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada saudara dan saya bahwa akulah jalan, itu adalah untuk sampai ke surga. Engkau harus percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau percaya Yesus adalah Nabi, percaya Yesus adalah Guru, percaya Yesus adalah Rasul, itu tidak akan pernah membawa kita sampai kepada surga. Tetapi Tuhan katakan kita harus mengakui dan percaya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang percaya Yesus itu Nabi, Yesus itu Guru, Yesus itu Rasul. Tapi saudara dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah yang menyelamatkan. Karena Tuhan katakan akulah jalan. Jadi yang gak ngerti jalan ke surga, Yesus yang harus kita percayai. Karena dialah jalan itu. Lalu dialah kebenaran. Yang tidak benar, maka oleh karena kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, maka dialah Tuhan yang sanggup mengampuni semua dosa kita, yang menghalangi kita untuk sampai ke surga. Maka ketika kita akui dia adalah Tuhan, maka yang tidak benar ini, yang tertutup mata kita bahwa Yesus adalah Tuhan, supaya kita mengalami kebenaran, inilah yang dikatakan bahwa Yesus mati di atas kayu salib, itu untuk membenarkan hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena dosa kita diampuni. Bukan hanya itu, tetapi kita juga ketika kita jatuh dalam dosa, maka ada tempat pengampunan. Bukan perbuatan baik saudara dan saya, bukan amal saudara dan saya, tapi kita diampuni karena kita merendahkan diri dan mengakui dan bertobat di kaki Tuhan, di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah yang sanggup mengampuni dosa saudara dan saya. Bukan kehebatan kita, bukan amal kita, bukan kebaikan kita. Banyak orang di dunia ini mengejar kebaikan, tetapi Tuhan memberikan kebenaran. Saya ulangi, banyak di dunia ini orang mengejar untuk menjadi orang baik, tetapi Tuhan yang akan menjadikan saudara dan saya orang benar. Orang bisa berbuat baik. Ketika dia membagikan sesuatu kepada orang lain, dia sudah berbuat baik. Ketika dia tersenyum, itu sudah berbuat baik. Ketika dia mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, itu sudah berbuat baik. Tapi menjadi orang benar adalah menjadi orang yang dosanya diampuni. Saudara dan saya punya kepastian bahwa dosa kita sudah diampuni ketika kita mengakui di hadapan Tuhan. Dosa semerah apapun akan diputihkan seperti salju. Karena Yesus yang punya kerajaan surga, tanpa pengampunan dari dia, maka kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Itu keselamatan. Itu keselamatan. Dan hari ini saya berbicara keselamatan buat saudara dan saya. Yesus sudah menebus dengan harga yang sangat mahal. Darahnya tercurah di atas kayu salib, menggantikan domba yang disembelih untuk darahnya tercurah. Dia menggenapi semua janji Tuhan dengan dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Apa yang terjadi ketika saudara mengakui Yesus adalah Tuhan? Saudara dan saya akan menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Karena dosa sudah diampuni, kita menjadi ciptaan yang baru. Hidup karena punya tempat pengampunan. Dan hidup karena dosa sudah diampuni oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahkan dikatakan semua orang yang sudah menerima keselamatan pada dasarnya sudah diberkati. Sudah dipindahkan dari kutuk kepada berkat. Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, luar biasa. Apa yang dimiliki oleh Tuhan di surga, semua dikaruniakan
sebagai ahli waris kepada saudara dan saya. Syaratnya satu, kalau kita ada di dalam Kristus. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatinya bahwa dia sudah dibangkitkan, maka ia ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam dia. 1 Yohanes 4. Yang kedua, yang berikutnya, apa yang terjadi ketika kita diselamatkan? Kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kita punya iman percaya kepada Dia. Saudara dan saya menyandang status sebagai anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 12. Jadi siapa saja, semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberinya kuasa sebagai apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalau berbicara keselamatan adalah sesuatu yang luar biasa karena kita tidak bisa usahakan. Karena kita tidak bisa lakukan sendiri. Karena semua semata-mata anugerah. Saudara kita yang bukan apa-apa. Kalau kita di luar Kristus, kita bukan apa-apanya Tuhan. Tetapi kalau kita percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita diberikan kuasa supaya menjadi apa? Anak-anaknya. Menjadi anak-anaknya itu ada dua hal. Yang pertama, saudara punya status. Kalau dulu bukan anaknya Tuhan, sekarang anaknya Tuhan. Ini tidak bisa kita usahakan. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengusahakan diri sendiri. Dan kita tidak bisa melakukan apapun syarat-syarat yang baik. Peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi ketika kita mengakui Dia sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, maka kuasa sebagai anak Tuhan itu saudara dan saya miliki. Ini anugerah yang luar biasa yang kita peroleh. Yang kedua, sebagai anak Allah kita bukan hanya memiliki status sebagai anak, tapi kita punya hubungan sebagai anak dan bapa. Kita boleh panggil Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan, Allah yang tidak terbatas, Allah yang luar biasa. Hanya dengan satu kata, yaitu Bapa. Hubungan yang sangat dekat antara anak dan Bapa. Maka ini yang harus kita bangun setiap hari. Status sudah kita dapatkan sebagai anak Tuhan. Oleh karena kita percaya. Hubungan sebagai anak dan bapa itu yang semakin hari harus semakin mesra, semakin hari harus semakin intim. Seorang anak dan bapanya yang baik, bapanya yang mengasihi. Saudara, hal inilah hari ini yang kita dengar sebagai sesuatu yang penting. Kita sebagai warga kerajaan surga. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Saudara dan saya punya waris kerajaan surga. Sehingga masuk di dalam kerajaan surga sebagai sebuah kepastian. Kalau kita yakin, kita senantiasa ada di dalam Kristus. Kita senantiasa mengasihi Kristus. Kita senantiasa mau melakukan yang diperintah oleh Kristus. Yang diperintah oleh Tuhan kita. Yang diperintah oleh Bapa kita. Maka saat hari ini, kalau saudara bersuka cita karena tinggal di Indonesia, lahir di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, bekerja di Indonesia, sehingga setiap tahun kita mengingat tentang kemerdekaan sebagai warga negara Republik Indonesia, maka saudara harus juga hari ini bersuka cita. Kalau engkau tahu pasti bahwa hidup kita sudah dimerdekakan sebagai warga kerajaan surga. Karena kita sudah menjadi anak-anaknya ketika kita percaya Yesus adalah Tuhan.
Mari saya akan ajak saudara berdoa. Mari yang di rumah-rumah, bukan nanti menunggu kita tua, tetapi sekarang. Jika mulutmu, Roma 11:9, jika mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia sudah dibangkitkan, maka kamu akan diselamatkan. Mari yang di rumah-rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini biar menjadi hari yang istimewa. Yang hari yang terus kita ingat bahwa kita sudah dimerdekakan dari segala dosa dan keterikatan dosa. Karena darah Yesus mencucikan saudara saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mari ikuti doa saya. Yang di rumah-rumah, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya mengerti firman-Mu. Hari ini adalah hari kami memperbarui iman kami. Hari di mana kami percaya kepadamu. Bahwa Engkaulah Allah yang sudah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hari ini saya membuka pintu hati saya, masuk dan kuasai hidup saya. Yesus Kristus jadilah Tuhan dalam hidup saya, sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah Alfa dan Omega. Jadilah yang memulai dalam hidup kami dan yang mengakhiri hidup kami. Jadilah Tuhan. Jadilah Engkau segala-galanya dalam hidup saya. Ego, keakuan saya akan di tempat yang paling bawah. Dan Tuhan Yesus di tempat yang paling mulia dalam hidup saya. Engkaulah yang menjadi sumber dalam hidup saya. Terima kasih untuk keselamatan yang sudah Kau berikan. Bukan hanya sekarang di dunia, tapi juga nanti ketika kami mengakhiri di dunia ini, ada surga, ada pintu surga yang terbuka yang menantikan kehidupan saya. Dan saya akan bertemu muka dengan Yesus. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian hanyalah tutup mata. Dan ketika terbuka mata saya, maka saya sudah berhadapan muka dengan Tuhan yang saya percayai, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita panggil nama Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Mari di rumah-rumah panggil nama Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Ya Rabaya Shandarabata Kararabararabararabar. Uriabata Karalabaya Shandarabaya Sandi. Hinamaya Shandarabarabararabararabar. Biarlah kami semua anak-anak-Mu yang diam di rumah-rumah, yang ibadah saat ini secara online. Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir. Tumpangkan tangan-Mu atas setiap anak-anak-Mu, berkati kehidupannya. Yang sakit Kau sembuhkan,
Yang sakit kau sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuh sempurna. Yang kekurangan kau berkati Tuhan. Berlimpah-limpah kau berkati. Berlimpah-limpah. Bukakan tikap-tikap langit. Bukakan pintu-pintu kesempatan untuk anak-anakmu diberkati dalam nama Yesus. Syandara Patakara yang mengalami luka, sakit, bukan secara fisik, tetapi hati kami yang sakit. Kami dilukai dan kami sulit mengampuni. Tuhan terus ajarkan untuk kami melepaskan pengampunan, bahkan kepada musuh-musuh kami. Karena kami tahu tanpa kami melepaskan pengampunan, maka kami juga tidak akan diampuni. Tuhan, berikan keharmonisan dalam keluarga-keluarga. Hubungan yang retak, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau pulihkan dalam keluarga-keluarga. Dipulihkan. Sembuh, sembuh, sembuh. Dan bila anak-anakmu melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan, melepaskan pengampunan saat ini, dalam nama Yesus. Sehingga kami tahu pasti bahwa kami juga sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah diterima oleh anak-anakmu. Sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Dan penyertaan, kuasa, bahkan pengurapan Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jaga integritas. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri pada kita hari ini, kita mau sama-sama yuk siapkan hati dengan iman percaya, angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Engkau sudah tuntun kami dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, sempurnakan ibadah hari ini dengan berkat-Mu. Kami angkat tangan, kami tahu hidup kami karena berkat Tuhan. Kembalilah dengan segala aktivitas-Mu Bapak Ibu Saudara, dengan membawa berkat Tuhan. Berkat yang terbaik yang Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, juga kepada hamba-Mu Daud. Hari ini limpahkan Bapa dengan berkat yang Kau curahkan, berlimpah-limpah dari surga. Kasih, anugerah, damai sejahtera, dan perlindungan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Penyertaan dan kekuatan yang selalu baru dari Allah Roh Kudus boleh memberkati kami semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai kekal selama-lamanya. Orang percaya yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati saudara berlimpah